Ba'du fa inna jima'il khairi wa milakahu taqwallahi fis sirri wal alaniyati wal ghaibi wasyahadah. Adapun setelahnya, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, setelah membuka kitabnya dengan muqaddimah dan beberapa pesan serta nasihat, maka beliau lanjutkan, fa inna jima'al khairi, maka sesungguhnya himpunan kebaikan, wa milakahu, dan saripatinya adalah taqwallahi, bertakwa kepada Allah, fis sirri wal alaniyati, pada saat sepi, wal alaniyah, dan ramai, wal ghaibi wasyahadah, dan di dalam gaib, yakni sendirian, wasyahadah, dan nampak atau nyata di hadapan orang banyak. Disitulah titik seluruh kebaikan, disitulah intisari segala kebaikan. Kalau ada yang bertanya amalan apa yang paling baik, maka jawabannya adalah takwa. Itu amalan yang paling baik, sudah, takwa. Karena semuanya jika kita bertakwa akan ngikut. Amalan yang paling baik adalah berzikir, menyebut nama Allah. Itu bahagian dari takwa. Amalan yang paling baik adalah baca Al-Quran. Itu bahagian dari takwa. Amalan yang terbaik adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun itu bahagian dari takwa. Sehingga jika kita ditanya tentang paling baiknya amal, paling baiknya kebaikan adalah, jawabnya takwa. Baik di saat sedang sendirian, terus kita takwa kepada Allah, ataupun di tengah-tengah keramaian, kita pun tetap takwa kepada Allah. Karena Allah Ta'ala itu Tuhan di saat sendirian, begitu pula Ia adalah Tuhan kita di tengah-tengah keramaian. Tempat tidak membedakan dalam pengetahuan dan pandangan Allah. Kenapa Al-Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan fis sirri wal ananiyah wal ghaibi wasyahadah? Di saat sepi dan ramai, di saat sendirian dan di tengah orang banyak, kita disuruh takwa seperti itu. Karena ada sekelompok manusia yang hanya takwa kepada Allah di tengah orang banyak saja. Ada yang kayak gitu. Di saat orang banyak berkumpul, wah, Masya Allah, seakan-akan dia adalah ahli ibadah. Pakaiannya, penampilannya, ikut zikir juga. Kalau orang tahlilan ikut geleng-geleng kepala juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah juga. Di saat sedang di tengah orang banyak. Namun ketika ia sedang sendirian, dia tutup pintu kamarnya. Dia mengira tidak ada siapapun yang mengetahui perbuatannya. Di saat itulah dia melakukan perbuatan yang dilarang. Buka HP, nonton film haram. Buka HP, chatting-chattingan dengan wanita yang bukan mahram. Dia pikir dia sendirian, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang tahu dengan perbuatannya. Padahal baru datang dari maulidan, padahal baru datang dari tahlilan, padahal baru datang dari hajatan. Ini namanya takwa hanya di tengah orang banyak. Namun di saat sendirian dia jadi bajingan. Na'udzubillah. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kamu membedakan pengetahuan Tuhanmu. Allah tahu di saat saya berkumpul dengan orang banyak saja, sehingga saya berbuat baik di saat di tengah-tengah orang banyak saja. Ketika saya sendirian, Allah tidak tahu. Seakan-akan begitu bahasa tubuhmu. Bahasa tubuhmu seperti itu. Perbuatanmu seakan-akan mengatakan seperti itu. Walaupun lidahmu mengatakan Allah Tuhan saya di saat sepi, Allah Tuhan saya di saat ramai. Tapi kenapa di saat ramai saja kamu taat kepadanya, mematuhinya dan tidak bermaksiat kepadanya? Namun di saat kamu sedang sendirian, di ruangan khususmu, kamu malah bermaksiat kepadanya. Berarti kamu hamba Allah di saat ramai, dan kamu bukan hamba Allah di saat kamu sedang sendirian. Na'udzubillah. Alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nazibhu
minar rijsi wad daran. Takwalah engkau, takutlah engkau kepada Allah fisir, di saat sendirian, sepi, wal ananiyah, dan di tengah-tengah keramaian. Justru ketakwaan yang dilakukan di saat sendirian itulah yang akan membekas di hati. Dan disitulah kita merasa bagaimana nikmatnya berduaan dengan Allah. Wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daran, dan hatimu bersihkanlah daripada kotoran dan daripada segala penyakit. Nah, begitu. Takwa bukan hanya di saat sedang ramai, namun di saat sedang sendirian. Itu juga wajib kita takwa. Karena takwa itu kita peruntukkan untuk Allah. Dan Allah Tuhan di saat kita sedang berada di tempat ramai, dan Ia pula Tuhan kita di saat kita sedang berada di tempat yang sepi atau sendirian. Orang munafik itu, mereka hanya berlindung dari penglihatan manusia. Jadi kalau melakukan kesalahan itu selalu bersembunyi di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Sementara dia tidak pernah sadar bahwa Allah Maha melihat. Kenapa? Karena ada nifak di hatinya. Kalau kita seperti itu, berarti itu ada tanda-tanda kemunafikan di hati kita. Ada tanda-tanda nifak. Na'udzubillah. Allah jelaskan, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin sadar akan hal itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang benar-benar menjaga ketakwaan fisir wal alan, di saat sedang sepi ataupun ramai. Apa sih takwa itu? Kata beliau, wat taqwa hiyal khaslatul lati tajma'u li sahibiha khairat dunya wal akhirah. Dan takwa itu adalah suatu sifat, suatu keadaan atau hal allati yang tajma'u, mengumpulkan, li sahibiha, bagi pelakunya, yakni orang yang bertakwa, mengumpulkan baginya khairat dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Jika kamu ingin duniamu baik dan akhiratmu baik, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu ada yang dunianya baik tapi akhiratnya kelak menyedihkan dan memprihatinkan. Nah, kita tidak ingin itu terjadi. Kita ingin di dunia baik, di akhirat baik. Iya. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta diberikan, dikaruniakan, didatangkan di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan, serta dijagakan daripada api neraka. Ini doa sapu jagat namanya ini. Semua ada di dalam doa ini. Bagaimana cara? Itu doanya. Kalau doa hanya sekedar doa, ya nggak bisa. Harus bergerak, harus beramal. Ya. Pian berdoa agar dapat rezeki yang melimpah ruah, tapi tidak bekerja. Mimpi, nggak akan turun uang dari langit. Iya. Ya Allah, karuniakan kepada saya rezeki yang halal, yang banyak dan berkah. Guring, mengaruh, bangun, doa pulang, nggak kabul-kabul. Itu doanya, ikhtiarnya mana? Makanya doa sambil ikhtiar. Tetap kerja, doa, kerja, sukses kamu. Gitu. Sama juga dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Minta dapat kebaikan dunia, minta dapat kebaikan akhirat, minta dilindungi dari api neraka. Itu doanya. Amalnya mana? Amalnya adalah takwa. Takwa ini amalannya. Kamu kalau hanya sekedar berdoa tapi tidak beramal, ya sia-sia. Maksudnya tidak sempurna. Bagai orang yang disuguhkan makanan di depannya,
tetapi dia tidak menyuapnya, walaupun dia mengucapkan makan, 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 tapi tidak disuap, nggak kenyang kamu. Iya, kayak gitu orang berdoa tapi tidak beramal. Kayak gitu juga orang yang minta rezeki dalam panjatan doanya tapi tidak bekerja. Nasi disuguhkan di depan mata, berikut dengan lauknya yang lengkap, mulai dari daging sampai ayam sampai ikan, ada semua menunya. Tapi kamu hanya nonton begini, nasi ikan, nasi ikan, nasi ikan, ya Allah, nasi ikan, nasi ikan. Dimakan enggak kenyang-kenyang kamu. Begitu. Doa minta dapat hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dilindungi daripada api neraka, bertakwa dong. Amalkan, jangan sekedar doa. Begitu. Jadi ketakwaan itu adalah sifat yang mengumpulkan bagi pelakunya, orang yang bertakwa, kebaikan dunia dan akhirat, semuanya ada di sana. Nanti dijelaskan sama beliau dengan dalil ayat-ayat Al-Quran, kebaikan dunia dan akhirat. Nanti dijelaskan sama Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kata beliau, wali idhami mauqi'iha, dan karena besarnya posisinya takwa minad din, dari agama, wa jalalati qadriha indal ulama'ir rasikhin, dan agungnya kadar ketakwaan, nilainya, agungnya nilainya ketakwaan, kadarnya ketakwaan indal ulama'ir rasikhin, di kalangan para ulama yang rasikhin, yang mantap keilmuannya, yang kokoh. Saddaru, mereka memulai biha dengan kalimat takwa, khutbahum, khutbah mereka, wal mawa'idha, dan nasihat mereka, wal wasaya, dan wasiat mereka. Dari saking agungnya posisi takwa dalam agama dan saking besarnya nilainya takwa di sisi ulama, mereka memulai khutbah, memulai tausiah, nasihat dan wasiat dengan takwa. Para ulama itu, ulama-ulama terdahulu itu, di dalam ceramahnya dimulai dengan usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullah ya ibadallah, irji'u ila rabbikum, wahdharul ma'asi ma dhahara minha wa ma batan. Pokoknya begitulah nasihat-nasihat para ulama ar-rasikhun, mengajak orang bertakwa. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, kalau di dalam nasihat itu tidak ada takwa, ngajak takwa, tidak ada Quran dan hadisnya, hanya perkataan dia saja, itu omong kosong itu. Jadi kata beliau, orang yang berdakwah mengajak kepada Allah dan Rasulnya, di dalam ceramahnya itu harus ada mengajak orang takwa, dan harus menyebutkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Jika tidak, berarti omongan dia pribadi itu nggak ada manfaatnya, baik itu secara nasnya ataupun secara terjemahan. Yang jelas, pesan-pesan yang disampaikan itu diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, bukan dari otaknya. Manakala orang-orang sekarang, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di zaman beliau, berarti orang sekarang zaman beliau, apalagi zaman kita, meninggalkan berdakwah dengan kalamnya Allah, firman-firman Allah, dan kalamnya Rasulullah, sabda-sabdanya Rasul SAW, maka sedikit manfaatnya, kata beliau. Walaupun jamaahnya banyak, umatnya banyak, tapi tetap saja setelah pulang ke rumah masing-masing, maksiat tetap dilakukan, sholat tetap ditinggalkan. Jadi hadir ke majelis hanya sekedar hiburan atau pelengkap hidup. Ilmunya kosong, yang ada lelucon, yang ada kisah-kisah porno. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah pesan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di zaman beliau. Apalagi di zaman kita. Subhanallah. Jadi ketika orang-orang meninggalkan kalam Allah dan kalam Rasulnya, mereka ganti dengan kalam mereka pribadi, akhirnya apa? Tidak ada manfaat, kata beliau. Orang kalau sudah ceramah,
melenceng dari Al-Quran, kalamullah, dan sudah tidak memperhatikan hadis-hadis Nabi lagi, akhirnya yang keluar omongannya sendiri. Karena omongannya pribadi yang keluar, maka pasti bercampur dengan hawa nafsu. Akhirnya kemana-mana panderan, memanderakan yang jorok, memanderakan yang tidak senonoh, bagaimana tidak karuan, yang kadang orang awam saja nggak pernah mengucapkannya. Oh, dia yang dikenal sebagai ulama malah dengan fasih menyebutnya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia sudah mengganti tema dengan kata-katanya sendiri, meninggalkan kalam Allah, meninggalkan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengganti tema ceramahnya daripada kalam Allah dan kalam Rasulullah dengan perkataan dia pribadi, disitulah hilang keberkahan, disitulah hilang manfaat. Na'udzubillah. Oleh karenanya ulama apa? Ar-rasikhin, ulama yang mantap keilmuannya, mereka memulai khutbah mereka, mau'idhah, ceramah mereka, wal wasaya, wasiat mereka dengan apa? Dengan takwa. Walikauniha, dan karena dia takwa itu jami'atan lil khairi kulli, menghimpun bagi kebaikan seluruhnya, uktufiya bidzikriha, maka cukup dengan hanya menyebutkan ketakwaan, fil wasiyatil wajibah, di dalam wasiat yang wajib, fil khutbah, di dalam khutbah. Contohnya khutbah Jumat. Tahu nggak rukun khutbah Jumat? Rukun khutbah Jumat itu ada 5. Kalau 5 ini terlaksana, duduk sudah sah sholat Jumatnya. Bisa panjang-panjang. Nanti kemana-mana kamu. Panjang-panjang khutbah, akhirnya ke kampanye arahnya. Lagi tahun politik. Alhamdulillah. Khutbah Jumat nyuruh orang nyoblos nomor. Ada apa ini? Cobloslah nomor 5, coblos nomor 10. Khutbah Jumat. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Amin. Rukun khutbah itu pertama hamdulillah, memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah atau yang mustaq darinya, yaitu seperti kalimat ahmadullah, nahmadullah, innal hamdalillah, sama. Yang penting kalimatnya alhamdulillah, memuji Allah. Yang kedua adalah wasiat bittaqwa. Usikum manafsiya bittaqwallah. Isi ceramahnya itu aja. Aku berwasiat kepada kalian agar takwa kepada Allah. Selesai. Yang ketiga, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran di salah satu 2 khutbah. Khutbah pertama atau khutbah ketiga? Khutbah kedua. Kemudian yang kelima terakhir adalah berdoa untuk mukminin, mukminat di dalam khutbah terakhir. Doa yang berkaitan dengan akhirat. Doa yang berkaitan dengan akhirat. Jangan mendoakan orang mukmin hanya sekedar dunia saja. Ya Allah, mudah-mudahan yang bujangan bebinian misalnya. Yang belum bisi laki lakas belaki misalnya. Ya itu bukan doa akhirat itu. Mudah-mudahan yang miskin ini sugihan berataan. Enggak sah itu. Harus doa yang berkaitan dengan akhirat. Itulah 5 rukun khutbah. Nah, ceramahnya mana? Khutbahnya mana? Iya, wasiat takwa tadi, cukup itu. Andai kata, seandainya nih ada orang khutbah Jumat berdiri di atas mimbar. Alhamdulillah, usikum manafsiya bitaqwallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Duduk, sah khutbahnya deh. Loh, gak nyampe semenit, gak sampai semenit, sah sudah. Ceramahnya mana? Itu tadi takwa. Alhamdulillahnya ada, wasiat takwanya ada, salawat kepada Nabi. Sudah kan tadi salawat tadi? Ada salawat kepada Nabi? Iya. Ayat Qur'annya ada, selesai. Alhamdulillah, usikum manafsiya bitaqwallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Itu kan ayat Quran itu, bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Yang penting
alhamdulillahnya ada, wasiat takwanya ada, sholawat kepada Rasulullahnya ada. Baca ayat di khutbah pertama. Khutbah kedua berdiri lagi. Alhamdulillah, usikum nafsi bi taqwallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Habis itu doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Duduk, selesai. Salat Jumat sah. Jadi khutbahnya apa? Ya wasiat takwa itu sudah. Kenapa? Karena semua kebaikan ada di situ. Kamu mau membahas apa? Misalnya, mau membahas agar mengajak orang saling menolong dalam kebaikan, saling menolong dalam kebenaran, saling menolong dalam berbuat taat. Yaitu takwa tadi, itu maksud takwa sudah. Atau kamu mau bicara apa? Tentang melarang orang dari perbuatan maksiat. Jangan melakukan riba, jangan membuka aurat, jangan berjudi dan lain-lain. Nah, itu takwa itu. Sudah wasiat takwa tadi, aku berpesan kepada kalian agar kalian bertakwa, ya itu sudah maknanya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan definisi takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah, yakni perintah Allah dan Rasulnya, wajtinabun nawahi, dan menjauhkan larangan-larangan, yakni larangan Allah dan Rasulnya. Sudah, itulah takwa. Begitu. Al-Imam Ghazali juga menyebutkan definisi takwa dengan bahasa lain. Kata beliau, hakikatut taqwa an yaraka maulaka haitsu amaraka wa alla yafqidaka haitsu nahaka. Hendaknya Tuhanmu melihatmu berada di tempat yang Ia perintahkan, kamu berada di sana. Dan Tuhanmu tidak kehilanganmu, dan Tuhanmu kehilanganmu di mana Ia menyuruhmu untuk menjauhinya. Itulah hakikat takwa. Ya. Di tempat-tempat yang Allah perintahkan, kita selalu ada di sana. Allah memerintahkan kita untuk sholat, kita ada di atas sajadah sholat. Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, kita hadir di majelis ta'lim. Allah memerintahkan kita untuk bersilaturahim, kita ada mengunjungi kerabat-kerabat kita. Pokoknya di mana tempat yang Allah perintahkan hamba-hambanya ada di situ, kamu juga ada di situ. Dan di mana tempat yang Allah larang hamba-hambanya untuk berada di sana, kamu alfa, gaib, tidak ada di sana. Itulah hakikat takwa. Apa tempat-tempat yang dilarang oleh Allah? Tempat perjudian. Di saat Allah Ta'ala menyuruh malaikat raqib atid untuk mencatat perbuatan buruk para penjudi itu, namamu tidak ada di dalam daftar. Di saat Allah Ta'ala menyuruh para malaikatnya kiraman katibin untuk menulis amal perbuatan jahat yang dilakukan oleh para penzina, namamu tidak ada di dalam daftar itu. Di saat Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk pergi ke masjid, pergi ke majelis, pergi ke tempat-tempat mulia lainnya, namamu terdaftar di sana. Itulah hakikat takwa. Malam ini nih, pian telah membuktikan ketakwaan pian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nama pian terdaftar malam ini. Ketika kiramun katibin naik mencatat amal perbaikan seseorang, ada sekelompok orang sedang duduk di musalla at-taqwa. Mereka belajar darut taqwa apa taqwa? Darut taqwa. Nah, mereka sedang belajar menuntut ilmu agama yang disampaikan. Maka namamu juga tercantum di sana, alhamdulillah. Di waktu bersamaan ada warung-warung yang gak karuan. Duduk laki-laki sama perempuan ngobrol-ngobrol gak karuan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal tidak ada hubungan suami istri ataupun hubungan mahram. Kamu gak ada di sana. Kamu tidak terlihat di sana. Itulah takwa. Begitu. Wa katsiran ma yaqtasiru 'alaiha al-akabiru, dan kebanyakan sering kali meringkas atas takwa itu para al-akabir, orang-orang besar, yakni orang-orang soleh. Mereka meringkas dengan kalimat takwa fi wasiyati man istawsahum, dalam mewasiati orang yang minta wasiat kepada mereka.
orang-orang besar, akabir, orang-orang soleh, jika kita mintai nasihat, pasti yang keluar dari lisan mereka takwa ya. Pertama takwa kepada Allah, baru nasihat yang lain. Begitu. Kenapa jadi takwa? Kadang-kala mereka meringkas dengan takwa saja di dalam wasiat mereka. Ulama-ulama terdahulu itu ada punya wasaya dan mukatabat. Wasaya dan mukatabat. Wasaya itu pesan-pesan, nasihat-nasihat. Mukatabat itu surat menyurat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab ini juga punya mukatabat, surat menyurat. Kadang surat menyurat itu dari beliau kepada murid-muridnya. Kebanyakan isi kandungan di dalam mukatabat, surat menyuratnya beliau itu adalah pertama, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum menafsiya bitaqwallah, alaika bitaqwallah, anibu wa ati'ullah, anibu ilallah wa ati'uh, wahdarul ma'asi wadh-dhunub. Sering seperti itu tulisannya. Baru yang lain-lainnya. Hati-hati, takwa kepada Allah, taati perintahnya, jauhi maksiat dan dosa. Baru bagaimana keadaan kamu, bagaimana ibadahmu, bagaimana kamu menuntut ilmu, begitu. Mukatabat. Mukatabat itu surat menyurat. Pasti di dalamnya terdapat wasiat takwa. Wat taqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Dan takwa itu adalah wasiat Allah, Tuhan alam semesta, bukan hanya untuk kita umat Nabi Muhammad, lil awwalin, untuk umat-umat awal terdahulu, mulai dari sejak umat Nabi Adam sampai detik ini. Lil awwalin wal akhirin, dan untuk orang-orang yang akhir, ya kita-kita ini. Itu takwa. Qala Allah Ta'ala berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ini surah An-Nisa ayat 131. Allah Ta'ala jelaskan wasiatnya kepada siapa? Kita umat Rasulullah. Dan kepada siapa? Dan kepada orang-orang sebelum kita. Apa firman Allah? Walaqad wassayna, sungguh kami telah berwasiat, alladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberikan kitab, yakni ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Wasiat ini tidak hanya berlaku kepada ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani terdahulu, juga wa iyyakum, kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita apa? Anittaqullah. Wasiat itu isinya adalah anittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, perintahnya pasti dilaksanakan, larangannya pasti dijauhi. Orang yang takut kepada Allah selalu saja di tempat-tempat baik dia ada, dan di tempat-tempat buruk dia tidak ada. Itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok mereka. Wa fil amri bittaqwa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي استفرغوا الطاقة والإمكان في ذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة. Dan di dalam perintah bertakwa, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Maksudnya dari Nabi Adam.
Akhirnya dari rusuk Nabi Adam diciptakan Hawa. Dan dari situlah terlahir manusia seluruhnya. Itu yang menciptakan siapa? Tuhanmu Allah. Kenapa kamu berani lancang kepadanya? Syukur kamu diadakan ke dunia ini. Coba kalau Allah tidak mentakdirkan kamu terlahir ke dunia, mana ada kamu hidup di dunia ini? Itu namanya nikmatul ijad. Apa nikmatul ijad? Nikmat diciptakannya kita ke dunia ini. Yang lahir tahun 80, di tahun 79 belum ada dia. Di tahun 80 dapat nikmat ijad, hadir dia di dunia ini. Nikmat itu. Ya. Kemudian kita bisa bertahan hidup sampai detik ini. Itu namanya nikmat imdad. Nikmat imdad. Mulai ijad sampai imdad. Siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu berani lancang bermaksiat kepadanya? Kenapa kamu tinggalkan perintahnya? Sungguh memang tidak tahu diri kamu ini. Itulah manusia. Nah, kita jangan kayak gitu. Orang berbuat baik kepada kita, kita pasti akan membalas kebaikan kepada orang itu. Dan kita terus mengenang budinya. Allah Ta'ala berbuat baik kepada kita bukan hanya sekali dan dua kali. Bukan setiap hari, bukan. Kurang setiap hari. Setiap detik, setiap hembusan napas yang keluar masuk dari hidung kita, Allah berbuat baik kepada kita. Tapi kita tidak pernah mengenang jasa-jasa itu. Kita lupa. Andai kata matamu berkedip lalu tidak bisa kebuka lagi, buta kamu, baru sadar. Andai kata hembusan napasmu keluar dan tidak masuk lagi, mati kamu, baru sadar bahwa setiap detik ini nikmat Allah tidak akan pernah hilang dari kita, sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Gak usah nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat napas saja. Setiap hari itu napas kita berapa kali berhembus, berapa ribu kali itu. Kali berapa tahun kita hidup? Hitung, kalkulatornya hang, gak bisa ngitung gitu. Pantas, wajar kalau Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tidak sanggup. Kalkulator hang, gak bisa. Kebanyakan soalnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat napas saja belum gak bisa dihitung. Belum lagi nikmat mata. Belum lagi nikmat liur. Nah, di mulutnya ada liurnya, basah terus. Coba kalau kering. Kering. Radang tenggorokan. Itu kering sebentar aja udah radang tenggorokan. Sakit. Kok liur ini gak berhenti-berhenti? Ada terus ya sumbernya. Ada sumber mata airnya nih liur. Ya bersumber terus. Coba kalau kering. Radang tenggorokan. Sakit. Minum banyu karena kawa. Mereguk, menelan makanan nggak bisa. Dikit. Pelumasnya hilang. Sebentar sudah mengeluh kamu. Mata ini ada airnya ini di mata. Ada cairan di matamu itu. Coba kalau cairan itu nggak ada, perih mata. Ada orang sakit mata, matanya kering. Pas memejamkan mata, rasa ada karangan di mata. Kayak kelimpanan, kayak kelilipan. Bukan kelilipan. Coba cari, nggak ada. Mata kamu kering. Iya. Nah, sekarang coba hitung itu. Nikmat lembab yang ada di mata itu mulai lahir sampai sekarang. Nggak bisa ngitung kamu. Nikmat nafas, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Pergunakan anggota tubuhmu untuk apa ia diciptakan, yaitu berbuat taat kepada Allah. Itulah hakikat mensyukuri nikmat. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaih lima khuliqa li ajlih. Pendaya gunaan seorang hamba, pengalihan seorang hamba terhadap nikmat yang diberikan kepadanya sesuai dengan untuk apa nikmat itu diciptakan.
Nikmat mata disuruh untuk digunakan memandang kepada yang halal. Kita gunakan memandang yang halal. Nikmat telinga diciptakan oleh Allah untuk mendengar kebaikan. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ayat-ayat Al-Quran. Nikmat mulut Allah Ta'ala ciptakan agar kita bisa menggunakannya untuk berzikir, untuk baca Al-Quran dan menasihati orang lain dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita gunakan untuk itu. Kita basahi mulut kita dengan zikrullah. Kita basahi mulut kita dengan ayat-ayat Allah dan menasihati orang lain. Begitu. Jadi Allah ciptakan kalian dari satu jiwa. Maka dari itu takutlah kamu kepada Allah. Nikmat ijad sampai nikmat imdad. Kalau putus nikmat imdad itu meninggal kita. Kemudian waqala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah. Hah? Ini yang diajak bicara orang-orang yang beriman ya. Orang yang beriman itu bertakwa enggak? Takwa kan? Kalau enggak bertakwa enggak mungkin disebut beriman. Orang yang beriman itu bertakwa, yaitu masih disuruh takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beriman itu takwa sudah, iman itu takwa sudah. Disuruh lagi ittaqullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sudah beriman disuruh takwa lagi, sudah bertakwa disuruh takwa lagi. Itulah saking pentingnya takwa. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang tepat. Qawlan sadida. Wa qala azza wa jalla, dan berfirman Allah, zat yang maha perkasa lagi maha agung, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman lagi nih yang diajak bicara. Orang yang beriman itu pasti takwa. Disuruh lagi ittaqullaha, takut kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takut. Subhanallah, sebenar-benarnya takut kepadanya, kepada Allah. Sebenar-benarnya takut. Jangan, kenapa dibilang haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takut? Karena ada orang yang takut kepada Allah di saat dapat masalah aja. Iya, kalau masalahnya sudah hilang, udah maksiat lagi, brutal lagi. Sementara dapat musibah, dia takwa kepada Allah. Setelah itu balik lagi jadi ahli maksiat, karena takwanya bukan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Banyak yang kayak gitu, taubat-taubat kerupuk. Awal mula diangkat dari wajan, kriuk, setelah ditiup angin melempem. Abahnya meninggal, wah tobat sudah, ke majelis seminggu, 2 minggu, 3 minggu hilang, pergi lagi ya. Kebakaran rumah, oh takwa, tobat, ceritanya kepada Allah. Begitu rumahnya kawat terbangun lagi, kada ada lagi di majelis orangnya, kada bercungkul lagi. Itu bukan haqqa tuqatih. Pokoknya jika kamu berbuat taat kepada Allah lalu kemudian bermaksiat, itu bukan haqqa tuqatih. Sedangkan perintah dari Allah kepada kita adalah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Bukan main-main nih. Takwa ini bukan main-main. Hubungan antara kita dengan Tuhan alamin, Tuhan alam semesta, Rabbul Alamin. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, semampu kalian. Jangan salah memahami ya. Kalau kalimatnya mastata'tum kita baca begini, takutlah kepada Allah semampu kalian. Beda dengan semampu kalian. Kalimatnya sama ya, tapi cara mengintonasikan, cara mengekspresikannya beda-beda maknanya nanti. Takutlah kepada Allah semampu kalian. Akhirnya apa? Amun rajin sembahyang, amun koler kada. Begitu. Salah kamu. Makanya kadang-kala intonasi suara itu berpengaruh. Ini kalau kita bahasakan dengan apa ya? Langgam, ucapan, intonasi suara itu begini bunyinya. Takutlah kepada Allah semampu kalian, begitu.
Bukan takut kepada Allah, semampu kalian. Remeh itu jadi akhirnya. Akhirnya kan amunnya rajin tulak ke majelis, amun koler kan tulak. Bukan begitu maksud mastata'tum, bukan. Makanya beliau artikan, arti mastata'tum, semampu kalian, istabrighu, habiskan at-taqata, kemampuan. Semua kekuatan dan kemampuanmu kerahkan, habiskan. Wal imkana, dan semua apa yang mungkin kamu lakukan, lakukan. Fidzalik, di dalam melakukan itu, yakni bertakwa kepada Allah. Badanmu gimana? Masih fit nggak? Masih fit. Saya belum ngantuk lagi. Lanjut. 2 juz baca. Oh, kayaknya ngantuk lah sudah. Sedikit dah. Masih bisa. Lanjut. Nah, itu namanya haqqa tuqat. Itu namanya mastata'tum. Sudah. Ngantuk aja. Tutup dah kurang guring. Nah, ini baru mastata'tum namanya. Ini hanyar alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah. Nguap sudah. Cukup kan, tutup. Kenapa? 1 huruf itu tahulah sama dengan 10 kebajikan. Dalilnya itu. Itu bukan mastata'tum kamu. Bukan mastata'tum itu. Itu pengoler karena itu. Arti mastata'tum, semua kekuatanmu dan apa saja yang mungkin dikerahkan, kerahkan itu. Istabrighu, habiskan semuanya. Bidzalik, di dalam melakukan itu. Ya, ini ketakwaan kepada Allah SWT. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan tidaklah Allah membebani akan suatu jiwa kecuali menurut apa yang telah ia datangkan kepada jiwa itu. Maksudnya menurut kemampuan yang Allah datangkan kepada jiwa itu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk takwa, kita pasti mampu untuk melakukannya. Kekuatan itu kita habiskan di dalam bertakwa kepada Allah. Guru kita Al-Habib Umar bin Hafidh, Allah, itu waktunya semua diisi dengan ibadah. Ibadah, zikir, nasihati orang, mengajari masyarakat ilmu, mengajak dekat kepada Allah. Itu waktunya beliau. Sampai-sampai supir beliau itu cerita, Habib Umar itu di mobil itu, beliau kalau nggak baca kitab, baca Quran, bicara ilmu dengan orang-orang yang ada di dalam mobil. Pokoknya nggak mau waktunya berlalu kecuali dalam berbuat taat. Begitu sampai ke rumah tempat kediaman orang yang dituju, ini bercerita tentang hajinya beliau. Ada murid beliau namanya Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf, dicatat semua tentang perjalanannya bersama Habib Umar di dalam haji ke Baitullah. Itu Habib Umar disambut orang sampai ke rumah. Itu sampai di sana kelihatan dari raut wajahnya tuh kecapean, tapi Habib Umar tetap menampakkan senyum yang riang di hadapan mereka dan menasehati, disuguhkan makanan, minum teh, makan snack, padahal capeknya luar biasa, tapi masih bisa. Nah, kalau beliau sudah betul-betul capek dan tidak bisa lagi, ini arti mastata'tum ini. Baru beliau bilang, sekarang waktu tidur. Nah, paham sudah mereka tuh. Oh, berarti Habib Umar sudah nggak bisa lagi lah. Habib Umar pergi ke kamar. Kata Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf, ketika Habib Umar masuk ke kamar tempat singgah tadi di rumah orang itu, di rumah salah seorang muhibbin, yang pertama beliau tanya apa? Arah kiblat. Di mana arah kiblat? Di mana arah kiblat? Itu pertama yang ditanya sama beliau. Di mana arah kiblat? Iya, akhir. Kata Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf, saya malam itu tidur. Dan ketika akan masuk waktu subuh saya bangun. Saya ingin mengetuk pintu kamar Habib Umar, membangunkan beliau. Ternyata beliau lebih dulu bangun daripada saya. Saya buka pintu kamar, beliau sedang sujud. Subhanallah. Itu. Pernah suatu saat Habib Umar bin Hafidh dakwah ke Indonesia. Setiap bulan Muharram beliau biasanya datang ke Indonesia. Mudah-mudahan bulan Muharram ini beliau datang. Amin. Mudah-mudahan kita bisa melihat beliau. Kalau nggak bisa secara langsung, minimal secara live. Jadi ketika beliau datang berdakwah ke Indonesia, itu mulai datang acara beliau tuh disusun, tahu nggak? Setiap hari itu acara-acara, bukan dalam sehari itu kadang
5, 6 sampai 7 acara, bahkan banyak gitu. Ke rumah ini, ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini, daurah ini. Wow. Sehingga murid-murid beliau yang di Indonesia, senior-senior kita, kasihan. Jadi di antara jadwal Habib Umar di Indonesia itu ada satu hari yang dikosongkan agar Habib Umar istirahat full. Gitu. Akhirnya mereka pilih daerah Bogor. Karena Bogor itu suhunya dingin, sejuk. Dipilih di Bogor, di Puncak. Jadi Habib Umar pertama diajak dibawa ziarah dulu ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Empang, ziarah Umar. Itu disewakan sebuah villa, bukan disewakan sih, villa salah seorang muhibbin. Diajak Habib Umar istirahat di sana. Habib Umar duduk. Pas Habib Umar nanya sama kawan-kawan, sama senior-senior kita, kakak kelas kita, guru-guru kita, Habib Umar nanya pada mereka, "Eishil barnamij ba'du? Eishil tertib ba'du?" Kata Habib Umar, "Apa acaranya nih? Setelah sini apa acara nih? Apa habis ini? Kegiatan apa yang kita akan laksanakan?" Bingung nih, mau jawab apa. Akhirnya mereka memandang satu sama lain. Begini ya Habib, hari ini full kami kosongkan untuk antum istirahat. Habib Umar langsung kaget, wajahnya berubah. Kata Habib Umar, "Kenapa? Kalian takut saya kecapean? Kalian takut saya kelelahan? Justru saya datang ke sini untuk lelah," kata beliau. "Saya datang ke sini untuk lelah, bukan untuk santai." Tidak ada santai, tidak ada tidak ada waktu untuk santai bermalas-malasan, nggak ada. Tidak ada istirahat. Kecuali nanti kalau sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru saya bisa istirahat. Sekarang nggak ada waktu istirahat. Itu semua menyesal. Dari sejak itu mereka nggak berani lagi menentukan jadwal kecuali musyawarah dulu sama Habib Umar. "Ya Habib, bagaimana kalau begini jadwalnya? Nanti kalau disetujui oleh Habib Umar baru jalan." Begitu. Berubah raut wajahnya. Itu arti mastata'tum, dihabiskan semua kemampuan. Kalau sudah mentok nggak mampu, baru kamu istirahat. Kalau kayak gitu bisa jadi wali kamu. Jadi wali. Allahu Akbar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "La rahata lil 'abdi illa 'inda liqa'i rabbih." Tidak ada waktu beristirahat untuk seorang hamba kecuali ketika nanti ia berjumpa dengan Tuhannya, baru kamu istirahat. Sekarang jangan malas-malasan. Gunakan waktu kita dan umur kita yang singkat ini untuk berbuat taat kepada Allah. Ad-dunya sa'ah, faj'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, maka jadikanlah ia ladang untuk berbuat taat. Sayang waktu terbuang. Karena di surga itu nanti tidak ada yang disesalkan oleh penduduknya, penghuninya, kecuali saat-saat yang telah mereka lewati, tapi mereka tidak berzikir kepada Allah. Ternyata ada yang disesali oleh mereka ya. Padahal di surga itu sudah penuh dengan kenikmatan. Tapi mereka nanti akan menyesal ketika mereka tidak menggunakan waktunya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fil amri bit taqwa katsiratun, dan ayat-ayat dalam perintah berbuat atau melakukan ketakwaan itu sangat banyak. Banyak ayat-ayat yang membahas tentang ketakwaan. Sehingga itu yang tadi disampaikan hanya sebagian kecil. Waqad jama'allahu lil muttaqina khairatid dunya wal akhirah. Dan sungguh Allah telah kumpulkan bagi orang-orang yang bertakwa kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Dunia kamu dapat kebaikan takwa itu, di akhirat kamu juga dapat. Apa aja itu? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Jadi faidah dan keuntungan berbuat baik, yaitu bertakwa, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu akan kita rasakan di dunia ini dan di akhirat. Apa saja? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa
di dalam keramaian dan di saat sendirian, dan kita habiskan seluruh tenaga untuk bisa melakukan ketakwaan itu. Amin Allahumma amin.